Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Siang. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyempatkan hadir untuk melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelumnya kita sebelum mulai kegiatan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Islam semua atau ada yang Kristen? Islam. Oke, baik, karena di sini Islam semua. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pada kegiatan siang hari ini kita ingin melaksanakan bimbingan kelompok. Apakah sebelumnya teman-teman ada yang sudah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Nanti teman-teman semua belum tahu ya apa sih bimbingan kelompok itu? Belum. Jadi di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu jenis bimbingan layanan konseling yang dilakukan kepada beberapa sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan segala informasi yang kalian dapatkan nanti dan pemahaman baru dari topik yang akan nanti dibahasnya dengan tujuan diperoleh informasi dan pengembangan pribadi dan pemahaman baru dari topik yang dibahas di berbagai aspek kehidupan. Nah, dari sini teman-teman sudah memahami apa itu bimbingan kelompok dan tujuan dari bimbingan kelompok? Oke, jadi aku karena teman-teman sudah tahu nih ya apa itu bimbingan kelompok dan tujuan kelompok, aku jelaskan terlebih dahulu cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Jadi cara pelaksanaannya itu kita berdekatan dengan bentuk setengah lingkaran dan berhadapan-hadapan seperti sekarang supaya kita bisa memahami perkataan satu sama lainnya. Dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apabila kita membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi, maka itu dirahasiakan ya teman-teman. Jangan sampai setelah nanti kita mengikuti bimbingan kelompok ada yang bersifat pribadi, teman-teman menyampaikan kepada orang lain. Dari sini sudah dapat dipahami? Ya. Oke, karena teman-teman sudah paham, jadi nanti ketika bimbingan kelompok ini kalian ketika mau berbicara itu berbicara dengan terbuka dan tanpa paksaan dari saya, dan nanti ketika teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya boleh ajukan tangan terlebih dahulu, nanti baru berbicara terkait pendapatnya yang teman-teman ingin menyampaikannya. Dari sini teman-teman sudah paham? Oke. Iya, terus habis itu sebelum kita mulai alangkah baiknya kan sini kita belum kenal masing-masing ya. Jadi di sini aku perkenalan dulu. Aku sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Dan nanti perkenalan itu dimulai dari aku. Nanti perkenalan itu perkenalkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anissa ini. Perasaan saya ketemu dengan teman-teman di dunia kelompok ini merasa senang sekali. Nah, pokoknya perasaan teman-teman yang lagi hadapi sekarang ketika melaksanakan bimbingan kelompok bisa diungkapkan aja ya. Mungkin dimulai dari aku, nanti berlanjut ke kelas saya dan nanti diakhiri oleh sini ya. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa ini. Perasaan saya kali ini senang sekali bisa bertemu teman-teman di dalam bimbingan kelompok. Perkenalkan nama aku Dinda Hendrawana. Di sini aku senang bisa berbagi. Oke, terima kasih. Boleh dilanjut? Halo teman-teman. Halo. Aku Feza Jusri Fauzia. Rasanya senang banget bisa kenal sama kalian. Semuanya perkenalkan, nama saya Dara Salsabila. Rasanya saya senang banget bisa bertemu dengan kalian di sini. Halo, saya Aisyah dan perasaan saya saat ini senang banget bisa bertemu orang baru bisa kenal sama kalian. Ya, halo, saya Fikri. Perasaan saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman baru yang ada di sini. Ya, halo, perkenalkan nama saya Rifki dan perasaan saya saat ini sungguh tertarik akan kegiatan ini. Halo semua, nama saya Ismail Fajri Mustadi. Saya berjanji banget bisa ketemu dan kumpul bareng buat bimbingan kelompok kali. Halo, salam saya Pak Yadek semua. Salam saya senang
teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam acara Bimbingan Kelompok ini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ternyata teman-teman mengikuti bimbingan kelompok ini rasanya sama ya dengan saya rasakan, kayak sama kita semua. Dan sini kan tadi teman-teman sudah perkenalan ya masing-masingnya, mungkin supaya kita saling kenal dan saling lebih akrab. Nah, alangkah baiknya kita merangkai nama dengan cara, kalian tahu nggak sih bentuk konfirmasi? Nggak tahu. Ya udah, aku di sini ngasih contohnya dulu nanti, tapi itu kan konsentrasi tapi diganti dengan perkenalan. Jadi kayak gini tentunya. Perkenalan dimulai. Misalkan aku Anis, nah tadi ini ya, pokoknya kayak gini. Perkenalan dimulai. Anis Binti, nanti Binti lanjutin. Binti sampingnya siapa tadi? Faiza. Binti Faiza sampingnya nanti sebutin, nanti kamu sebutin dia, nanti sampai seterusnya. Dan nanti pas kamu nyebutin saya, nanti saya nyebutin salah satu nama di antara kalian nyebutin nama yang kalian tunjuk gitu. Ya, dari sini sudah paham? Oke, kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Perkenalan dimulai. Panji, Anis. Oh iya, saya lupa. Oke, lanjut ulang. Nanti saya sebutin teman-teman yang saya tunjuk ya. Oke, 1, kita ulang ya. 1, 2, 3. Perkenalan dimulai. Anis, Arsya. Lanjut. Dikit aja. Jadi teman-teman udah kenal satu sama lainnya ya. Oke, karena di sini teman-teman sudah mengenal satu sama lainnya. Jadi di sini tuh aku ingin membahas terkait topik bahasan, yaitu motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi nanti. Nah, pentingnya dari materi ini untuk karena pada saat siswa sekarang kan anak siswa SMA ya, jadi pasti kan ada termotivasi gitu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, jadi di sini sudah tahu bahwa topik yang aku mau bahas itu yaitu motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, aku mau nanya di sini, apa sih yang terlintas dari teman-teman gitu, kata-kata motivasi, maksudnya kata dari motivasi itu apa sih? Ada yang mau ingin berpendapat? Oke, baik. Motivasi apa? Kalau menurut aku motivasi itu suatu dorongan diri untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Oke, sesuatu yang untuk mencapai tujuan ya. Oke, itu dari PJ. Mungkin teman-teman ada yang beda? Ya. Motivasi adalah sebuah kegiatan untuk mendorong kita dari dalam diri atau orang lain untuk lebih maju dari dalam kehidupan maupun tujuan. Oke, berarti motivasi yang Mail tadi sampaikan itu ternyata beda nih dari pengertian yang tadi sampaikan. Kalau misalkan Mail itu kegiatan untuk mendorong, ya mendorong itu dari diri ataupun dari orang lain untuk dia melakukannya ya. Terus ada lagi yang ingin berpendapat? Aku Ya, boleh nih. Kalau menurut aku motivasi itu merupakan sebuah dorongan atau keinginan terhadap suatu tujuan yang ingin kita capai, baik itu dari faktor internal maupun eksternal. Internalnya contoh dari diri sendiri, dan eksternal bisa dari pengaruh orang lain maupun lingkungan. Oke, berarti di situ motivasi itu ada dari internal dan dari eksternal ya. Berarti kurang lebihnya itu pengertiannya itu sama dengan Maya, cuman beda bahasanya aja. Ada lagi yang berpendapat?
Aku gak Iya, ya boleh. disampaikan sama teman-teman saya Pak Ija Makil Rifki. Sebenarnya semua motivasi itu segala sesuatu, entah itu kegiatan, entah itu faktor internal eksternal, segala sesuatu yang bisa membuat kita terdorong untuk melakukan apa yang kita tuju. Oke, nanti apa yang kita tuju ya pasti dari dorongan kita apa yang kita tuju. Benar apa yang teman-teman sampaikan itu terkait motivasi itu benar. Jadi aku ingin menambahkan ya, mungkin sama dari yang teman-teman sudah sampaikan apa sih motivasi itu. Jadi motivasi itu daya penggerak dari dalam subjek untuk melakukan aktivitas tertentu dalam mencapai suatu tujuan. Benar, untuk mencapai suatu tujuan. Nah, motivasi itu berupa dari diri sendiri dan juga ada dari orang lain. Nah, dari motivasi melanjutkan pendidikan perguruan tinggi itu, setiap manusia itu untuk mencapai aktualisasi dirinya ya, untuk mencapai apa yang dia capai gitu. Nah, setelah itu teman-teman tadi kan teman-teman udah tahu gitu ya apa sih motivasi itu. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih teman-teman, apa sih yang teman-teman pahami gitu tentang PTN atau perguruan tinggi? Di sini ada yang ingin berpendapat? Ada? Ya, boleh. PTN itu adalah perguruan tinggi negeri. Pokoknya intinya PTN itu perguruan tinggi negeri. Oke, boleh. Benar apa yang tadi disampaikan, PTN itu perguruan tinggi negeri. Nah, teman-teman ada lagi nggak kira-kira apa sih PTN itu selain pengertian dari perguruan tinggi negeri? Iya, boleh. Perguruan tinggi negeri itu merupakan universitas yang biayanya ditanggung oleh negara bagian. Oke, berarti PTN itu biayanya yang ditanggung oleh pemerintah ya, atau negara ya. Oke, benar banget nih apa yang tadi disampaikan oleh Binti dan Panji. Terima kasih. Ada lagi yang ingin berpendapat terkait apa sih PTN itu? Aku Apa ya, boleh. kalau sepengetahuan aku, PTN merupakan sebuah tempat pendidikan ilmu seperti apa universitas gitu ya, tapi ini tuh jenjang selanjutnya dari SMA. Jadi mereka itu udah tidak seperti siswa-siswa SD, SMP, SMA lagi, nggak lebih luas gitu pembelajarannya. Oke, di sini ada lagi yang ingin berpendapat? Sudah cukup? Boleh bilang cukup? Cukup Kak. Oke, benar apa yang tadi teman-teman sampaikan, teman-teman yang sudah berpendapat itu PTN itu benar perguruan tinggi negeri dan ditanggung oleh negara atau pemerintah, dan juga untuk lanjut itu siswa SMA untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalau misalkan SD, dari SD kan melanjutkan ke SMP melanjutkan ke SMA, dan kalau misalkan setelah SMA pasti melanjutkan ke perguruan tinggi. Benar yang tadi teman-teman sampaikan terkait perguruan tinggi negeri itu. Nah, di sini aku mau nanya lagi nih teman-teman, apa sih yang terlintas dari teman-teman jenis-jenis PTN itu atau jenis-jenis perguruan tinggi negeri? Kan kalau misalkan tadi yang tadi sudah disampaikan oleh saudara Rifki bahwa PTN itu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya ataupun universitas gitu. Universitas. Nah, jenis-jenis perguruan tinggi negeri itu apa aja sih yang terlintas dari teman-teman? Ada yang berpendapat? Iya, boleh. Akademi, universitas, dan sebagainya. Oke, sudah itu aja. Betul yang tadi Binti sampaikan bahwa universitas Gajah Mada gitu ya, atau akademia. Oke, di sini ada yang lain terkait jenis-jenis perguruan tinggi itu apa aja? Ada institut teknologi seperti IPB, ya. Oke, ada lagi? Udah cukup. Oke, betul apa yang tadi disampaikan oleh Dara. Melanjutkan dari Binti tadi bahwa universitas dan akademi ya, dan kalau misalkan Dara itu institusi seperti institusi IPB, teknologi ya, iya betul. Ada lagi yang ingin berpendapat? Aku Kak. Iya, boleh. Kalau aku tahunya seputar
ini sekolah tinggi ilmu ekonomi STIS, ada juga STIA sekolah tinggi ilmu agama, dan seperti perguruan tinggi kayak PTIG gitu. Oke, betul sekali teman-teman. Tadi yang udah disampaikan oleh Rifki terkait universitas terkait STIA, STI. Nah, iya betul itu. Ada lagi yang ingin berpendapat? Apa sudah cukup? Cukup. Benar apa yang tadi teman-teman sampaikan bahwa jenis perguruan tinggi negeri itu ada tadi universitas, institusi, akademik, terus ada sekolah tinggi STIP ataupun sekolah kedinasan. Itu termasuk jenis-jenis dari perguruan tinggi negeri. Nah, di sini selain jenis-jenis perguruan tinggi negeri ini, apa sih yang terlintas teman-teman? Jenis dari motivasi untuk melanjutkan perguruan tinggi. Kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa jenis-jenis dari perguruan tinggi negeri itu tuh ada universitas, institusi. Nah, kalau misalkan jenis motivasi ini dari untuk melanjutkan perguruan tinggi itu ada apa aja sih jenis motivasi? Ada yang ingin berpendapat? Oh, iya. Mungkin kalau menurut aku yang jenis motivasi itu kan kayak sudah disampaikan. Jadi itu ada yang internal, ada yang eksternal. Kalau yang internal itu dari diri sendiri, motivasinya ke diri sendiri gitu, yang mengajukan kayak dari sekolah yang sebelumnya atau cita-cita gitu. Terus yang kedua itu jenis yang eksternal atau dari orang tua. Jadi kayak misalnya orang tua bilang sini bagus nih perguruan ini bagus. Oke, betul sekali tadi yang Mbak Ija sampaikan bahwa jenis motivasi untuk melanjutkan perguruan tinggi itu ada dua ya, dari motivasi internal, motivasi eksternal. Kalau misalkan motivasi internal itu dari apa sih tadi yang tadi Mbak Ija sampaikan? Diri sendiri. Ya, itu dari diri sendiri. Berarti itu dari dorongan diri sendiri untuk memotivasi melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan kalau misalkan tadi Mbak Ija kan ada dua tuh motivasi apa? Internal dan eksternal. Iya, motivasi internal dan eksternal. Kalau misalkan tadi kan sudah tuh motivasi internal itu kan dari diri sendiri. Kalau eksternal dari teman-teman, apa sih motivasi eksternal tadi Mbak Ija sampaikan? Iya. Kalau eksternal kayak kita pengen lebih luas ilmu kita yang kita dapetin, makanya kita harus perguruan tinggi biar ilmu kita lebih matang, biar bisa disediakan sosialisasi atau edukasi lagi tentang keagamaan atau lingkungan sekitar kita. Oke, betul sekali. Saudara kayak kita aplaus dulu buat teman-teman. Ya, jadi benar apa yang tadi teman-teman sampaikan bahwa jenis motivasi internal dan eksternal itu yang tadi teman-teman sampaikan itu nggak salah. Jadi benar banget yang sudah teman-teman sampaikan. Nah, terus kelihatannya nih teman-teman kayaknya lemes selama bimbingan ini, kayaknya kurang ice breaking ya. Apa kita mau ice breaking dulu biar teman-teman semangat dan iya biar nggak lesu, nggak lemas gitu ya. Apa di sini teman ngantuk kali ya. Jadi kita ice breaking dulu ya. Jadi di sini aku ada ice breaking, dimana ice breaking ini tepung es jus. Teman-teman tahu nggak sih tepung es jus? Enggak, contohin Kak. Apa? Contohin dulu Oh, Kak. contohin, iya boleh. Aku contohin ya terkait tepung es jus. Jadi tepung es jus itu kayak gini. Tepung es jus, ting tong jus. Nanti teman-teman jus gitu ya, biar semangat gitu maksudnya. Iya Kak. Jus gitu. Apakah jusnya boleh jus gitu, biar teman-teman semangat. Jadi nanti yang keduanya juga sama. Jadi ditambahin ting tong tong jus. Pokoknya setelah mau ini jus atau mau jus gitu boleh, serah teman-teman. Jadi ada 3 kali ya. Jadi kita bareng-bareng ya. Tepung es jus, Ting tong jus. tepung 2 kali es jus, Ting tong
Ting ting tong tong jus. Oke, tepuk 3 kali es. Jus. Ting 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 tong tong tong. Ting 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 tong 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 jus. Oke, teman-teman. Wah, semangat banget nih Rizky dan teman-teman Iya lainnya. Kak, semangat banget ini Kak. Oke, karena teman-teman sudah semangat nih, aku mau nanya nih terkait tadi kan kita sudah bahas apa itu motivasi, apa itu perguruan tinggi, apa itu jenis Motivasi. motivasi itu sama lagi jenis apa? Jenis perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi. Dan sekarang aku mau nanya nih ke teman-teman semua, apa sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kita untuk lanjutkan ke perguruan tinggi? Iya. Dari faktor eksternal atau internal itu bisa jadi salah satu faktor buat kita lanjutin. Kalau dari internal, dari kekurangan ilmu yang kita dapetin yang tadi aku bilang kayak lebih mematangkan karena itu edukasi atau pengen melanjutkan karir kita. Kalau dari eksternal kita bisa lihat dari ekonomi kita bisa lihat dari teman-teman kita ataupun kalau yang punya pasangan kita. Oke, menarik sekali faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada dua ya, berarti sama kayak dari motivasi. Kalau misalkan faktornya itu ada faktor internal yang kurang kita pemahaman sehingga kita ingin mematangkan lagi di perguruan tinggi gitu ya, dan supaya bisa mencapai karir yang kita dapatkan. Sedangkan kalau misalkan faktor eksternal itu dari ekonomi, dari keluarga, ataupun dari teman-teman, dan kalau yang punya pasangan mungkin dari pasangan gitu ya. Ada lagi teman-teman yang mungkin terlepas dari teman-teman tuh faktor-faktor yang mempengaruhi ke perguruan. Untuk kita masuk ke perguruan tinggi itu ada yang lain, mungkin ada yang beda atau ada yang faktor biaya yang terjangkau. Faktor biaya yang terjangkau. Oke, benar, faktor yang biaya terjangkau gitu. Jadi mungkin perguruan tinggi itu faktor yang mempengaruhi itu dia biayanya terjangkau gitu ya. Oke, dan teman-teman ada lagi yang beda atau sama? Oke, cukup. Jadi benar apa yang tadi teman-teman sampaikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi itu benar, ada faktor internal, ada faktor eksternal, ada biaya yang terjangkau gitu ya, sehingga siswa itu bisa untuk masuk ke perguruan tinggi, ingin masuk ke perguruan tinggi. Nah, selanjutnya nih teman-teman, tadi kan kita sudah bahas gitu terkait yang udah kita bahas, dan tadi kita udah banyak yang kita bahas gitu. Nah, kalau misalkan nih dari teman-teman, ketika teman-teman sudah masuk ke perguruan tinggi negeri gitu, apa yang menjadi keuntungan nanti ketika teman-teman masuk ke perguruan tinggi itu, keuntungannya apa yang teman-teman dapatkan ketika masuk ke perguruan tinggi? Iya, siapa dulu nih? Iya, ada Rindy dulu deh. Tadi kan Maya sudah bisa mendapatkan beasiswa, bisa bangga dengan diri sendiri. Sudah? Oke, benar apa yang tadi Binti sampaikan ya, bahwa kalau misalkan keuntungan kita untuk masuk ke perguruan tinggi itu mendapatkan beasiswa gitu ya, dan bisa mendapatkan beasiswa ataupun bangga kepada diri sendiri melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya, dapat perguruan tinggi. Betul banget. Ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya? Iya. Masuk di perguruan tinggi itu tadi apa ini? Keuntungannya kita bisa dapat ilmu, kita bisa dapat relasi, kita bisa dapat jenjang karir yang bagus ke depannya. Oke, betul banget. Betul apa yang tadi teman-teman sampaikan, bahwa Maya bilang tadi bahwa kita tuh kalau misalkan keuntungan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu dapat ilmu, relasi, dan bisa mendapatkan karir yang lebih baik, lebih tinggi gitu ya. Nah, dari sini teman-teman sependapat gak sih sama Mail, sama Binti terkait dari keuntungan dari masuk ke perguruan tinggi, atau teman-teman ada hal lain keuntungan masuk ke perguruan tinggi? Aku Kak, Iya. aku sekedar ingin menambahkan aja sih Kak. Iya. Kalau terkadang kan kalau kita masuk ke perguruan tinggi itu kan judulnya itu dan negeri ya, mau bimbingan negeri, otomatis kita udah dapat
biaya yang lebih murah dan kayak beasiswa seperti yang dijelaskan tadi. Dan mungkin yang salah satu memotivasi orang-orang untuk masuk ke perguruan tinggi mungkin itu lebih bergengsi gitu, karena rata-rata perguruan tinggi yang udah berperguruan negeri itu pasti udah punya fasilitas yang bagus gitu. Jadi mungkin itu sih kalau Oke, betul banget tadi yang disampaikan gitu ya. Biayanya lebih murah gitu daripada si iya swasta. Dan aku mau nanya nih, tadi Rifki, aku mau nanya gitu terkait tadi Rifki itu bilang bergengsi ya. Iya. Bergengsi. Maksudnya bergengsi dalam hal apa? karena kan kalau perguruan tinggi nasional itu kan masuknya lewat seleksi, Ya. tidak seperti swasta. Jadi mungkin kebanyakan orang tuh punya pride tersendiri kalau udah masuk perguruan tinggi nasional gitu Pak. Oke, betul banget. Tapi teman-teman pernah nggak sih ngelihat orang-orang ataupun pernah dengar sesuatu cerita kalau misalkan masuk ke perguruan tinggi itu kan tadi ya bergengsi ya, maksudnya kayak persaingan dia. Tapi ada juga yang tidak ada yang maksudnya tidak ada yang persaingan tapi oleh orang dalam. Nah itu menurut teman-teman hal tersebut tuh gimana sih dari teman-teman? Misalnya kalau menurut aku ya sangat tidak fair sih. Kalau persaingannya lewat rapor mungkin masih fair gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau udah persaingan dari orang dalam itu sangat tidak adil sih. Kalau sangat tidak adil ya kalau misalkan orang yang menggunakan orang dalam gitu. Oke, dari sini mungkin kita sudah pembahasannya sudah di akhir tadi ya terkait keuntungan dari perguruan tinggi negeri. Nah, terus bagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin bertanya sekarang boleh banget kita bisa bahas gitu di suatu diskusi bimbingan kelompok ini. Dan teman-teman ada yang mau bertanya ataupun mendiskusikan hal yang sudah kita diskusikan? Enggak, sudah cukup. Oke, nah, karena sudah cukup, aku tuh ingin teman-teman gitu untuk kedepannya bisa lebih semangat lagi pada diri teman-teman untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah, untuk itu untuk komitmen aku ingin memberikan tugas kepada teman-teman. Di sini aku ada stabilo dan teman-teman bisa menggunakan stabilonya, dan aku di sini ada kertas di mana teman-teman komitmennya itu aku ngasih penugasan ke teman-teman gimana cara penugasannya di komitmen ini. Jadi teman-teman bisa menuliskan nama teman-teman, dibuat di mapping, terus universitas teman-temannya ingin capai itu kemana, terus motivasi kalian untuk mencapai dari universitas yang kalian perguruan tinggi negeri yang kalian mau capai itu kemana, maksudnya motivasinya itu apa, dan komitmen kalian dari kalian tulis itu apa komitmennya. Dari sini paham nggak? A few moments later. Kita punya aplaus buat kita semua. Di mapping yang tadi teman-teman sudah buat itu bisa ditempelkan di kamar masing-masing. Semoga apa yang teman-teman ingin capai itu bisa terwujud. Amin. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah melaksanakan bimbingan kelompok. Kita sudah berada di penghujung kegiatan ya teman-teman. Nah, aku ingin nih mendengar gitu dari teman-teman pesan dan kesan selama kegiatan bimbingan kelompok ini. Aku mau minta semuanya pesan dan kesan teman-teman nih ketika mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini apa? Boleh siapa dulu? Iya. Pesan-pesannya mungkin kesannya aku bahagia bisa ketemu orang baru, bisa banyak dapat motivasi orang, motivasi aku tuh lebih bisa lagi buat PTN. Pesannya buat teman-teman semangat terus buat lanjutin PTN. Iya. Oke, terima kasih
Oke, lagi. Ayo coba yang mau buat. Udah Kak, Oke. kalau kesan aku terhadap kegiatan ini ya cukup baik karena dengan ada kegiatan ini cukup memberikan motivasi kembali kepada diriku untuk lebih bersemangat lagi menggapai tujuanku yakni masuk ke UI Jakarta dan termasuk ke tergolong PTN. Terus pesanku jangan mudah putus asa saat kita nanti menggapai cita-cita kita nanti karena cita-cita itu tidak mudah digapai. Iya, oke, semangat. Oke, terima kasih Rifki atas pesan dan pesannya. Ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan pesan dan pesannya? Oke. Ya, dan Pesannya senang banget bisa saling sharing, bisa kenal satu sama lain, bisa ya sering ada konseling kayak gini, seru juga ternyata. Pesannya buat kalian semua semangat ya dan kerja Iya, semangat. ada lagi? Ya, itu Iya. ya, rasanya sangat senang karena bertemu dengan teman-teman yang punya pikiran sama gitu, berjuang pengen masuk PTN juga ternyata. Jadi membuat diri saya sendiri itu semangat juga kalau ternyata banyak teman-teman yang berusaha juga untuk pesan mungkin karena saya ini sangat ketat untuk di PTN, teman-teman semangat jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha. Oke, terima kasih. Ayo, Mbak. Ya, Iya. Ya, untuk pesannya dari acara hari ini senang bisa ikut sharing dan tahu dari tujuan-tujuan yang lain juga untuk menyampaikan yang mana misalnya sering ada yang ini ya semangat sekali buat menyampaikan siapa ya sampai kelanjutannya. Amin. Oke, semangat. Berapa? Lagi ya. aku juga senang bisa ketemu kalian, bisa ketemu orang-orang baru. Oke. ya. Kesannya senang bisa ketemu sama semuanya, saya sering sharing, jadi terbuka, lebih termotivasi lagi untuk melanjutkan PTN. Kalau kesannya semangat terus, jangan menyerah, jangan berputus asa, terus berdoa dan berusaha. Oke. Teman-teman yang sudah menyampaikan pesan dan pesannya, semoga apa yang teman-teman tulis semoga bisa menjadi terwujud gitu dan semoga kedepannya teman-teman bisa menjadi orang yang sukses dan tetap semangat untuk mengejar impian yang kalian capai, yang kalian ingin capai ya. Oke. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai topik yang sama dan yang akan kita lakukan itu pada tanggal dan waktunya yang akan nanti ditentukan. Nanti aku akan infokan lagi di grup. Dan untuk pengakhiran, aku di sini ada lembar evaluasi. Teman-teman bisa isi lembar evaluasi pada kegiatan hari ini ya. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menyempatkan webinar malam ini. Untuk kita menutup kegiatan pada webinar malam ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika